Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Darna, saya meminta waktu tak sedikit karena kita seperti perjanjian sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang pernah saya lakukan di kelas Bu. Iya. Tujuan saya di sini Bu ingin melakukan percakapan coaching dengan Ibu mengenai proses pembelajaran atau observasi yang saya lakukan di kelas minggu yang lalu ya Bu. Iya. Tujuan saya Bu, saya ingin membantu Ibu mengembangkan diri mengenai apa yang Ibu sudah lakukan di kelas. Iya. Baik Bu. Kembali lagi Bu. Tujuan pembelajaran Ibu pada saat mengajar pada saat itu Bu? Kalau menurut saya Sudah tercapai. Waktu itu kan ada 3. Iya. Menurut saya sudah tercapai karena hasil belajar siswa pada saat itu sudah mencapai KKM-nya atau bahkan ada lebih. Oh, jadi istilahnya Ibu sudah puas dengan itu. Kalau bertanya masalah puas, ya tentu tidak puas sebenarnya karena kita dituntut untuk selalu mencari. Iya. Kalau sudah puas berarti kita sudah berhenti belajar kalau begitu. Iya. Menurut saya. Iya. Baik Bu. Di sini area pengembangannya Bu, apakah Ibu juga sudah melihat? Bagaimana? Ya, Apakah Ibu sudah dapat itu area pengembangannya Bu yang ini Ibu kembangkan? Kalau area pengembangannya menurut saya juga sudah tercapai. Kalau menurut ibu saya tidak tahu. Iya. Kalau menurut saya sudah tercapai kan areanya cuma 2 di situ. Iya. Meningkatkan pengetahuan dan anak-anak memiliki rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Iya. Itu saja. Jadi secara garis besar sudah ini ya Bu ya. Iya. Apakah ada kekurangan Bu? Apa yang menjadi kekurangan pada saat pembelajaran ini? Oh, kalau kekurangannya banyak ibu, Iya. banyak. Ya, kalau menurut saya banyak. Mungkin juga penilaian ibu banyak, tapi kalau saya banyak kekurangan. Contohnya, banyak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan sebenarnya, tapi kita tidak sangka bahwa akan Iya. terjadi demikian. Mungkin ibu sudah melihat, jadi nggak bisa saya jelaskan contohnya, toh? Iya. Iya, baik Bu. Di sini, jadi kedepannya Ibu mengharapkan sebenarnya seperti apa, bagaimana pembelajarannya ke depannya Bu? Karena tadi sudah ada kekurangannya misalnya belum maksimal ya Bu. Ya kira-kira harapannya ke depan Bu seperti bagaimana menurut Ibu yang maksimal? Kalau harapan saya itu tentunya yang mendekatilah kesempurnaan dari kekurangan itu toh. Ya. Jadi usaha saya untuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pembelajaran, tentunya belajar. Ya, tentunya banyak belajar, apakah belajar mandiri atau belajar melalui teman-teman, teman sejawat, apalagi dengan adanya guru penggerak yang lebih banyak pengalamannya terutama di kurikulum Merdeka ya. Begitu belajar saja intinya. Karena memang belajar adalah kewajiban kita ya. Iya. Baik sebagai manusia, sebagai umat Islam, mungkin sebagai guru. Iya. Karena di dalam Ki Hajar Dewantara kan mengatakan belajar sepanjang hayat ya. Iya. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Untuk menutupi semua kekurangan, Iya. kita harus belajar. Iya. Baik Bu, tadi kan Ibu mengatakan kekurangan. Menurut Ibu apa kekurangan pada saat itu Bu? Wah, kekurangannya Ini itu- bisa dijelaskan secara spesifik Bu? Iya. Kekurangannya tuh pada saat apa namanya, di saat saya lupa memberi kesimpulan. Saya lupa memberi kesimpulan. Terus anak-anak pada saat mengajar itu ada yang keluar. Ya, ada yang keluar berarti tentang kedisiplinan belum terlaksana dengan baik ya. Itu saja itu menurut saya itu. Ya itu ya Bu ya. Ya. Jadi harapannya ke depan Bu kedisiplinannya ini mau bagaimana Bu lagi? Tentunya kita harus selalu berusaha ya untuk bagaimana pembelajaran itu memberikan hasil yang terbaik. Tentunya saya berusaha memberikan lebih banyak lagi pesan-pesan moral, pesan
pesan moral, apalagi karakter ya, pembinaan karakter di kelas. Selain dari pembiasaan, kemudian ada penanaman nilai karakter Bu, apakah ada cara lain lagi Bu untuk meningkatkan tadi ini Bu? Cara lainnya itu ya dengan cara bertanyalah kepada teman sejauh yang lebih yang lebih banyak pengalamannya dari saya, terutama ini tentang kurikulum merdeka yang melalui guru penggerak. Nah, dengan cara juga belajar mandiri lah, apakah itu melalui YouTube, melalui teman sejawat, Di PMM ya Bu? ya begitulah. Iya. Platform mengajar. Iya, baik Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan rencana-rencana untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu Bu. Kira-kira yang Ibu sudah sampaikan itu, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Rencana-rencana ke depan Kak? Iya, Rencana ke depannya. iya. Kalau saya tentunya banyak kekurangan ya, jadi banyak kekurangan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan kita tahu bahwa proses pembelajaran itu adalah tugas utama kita. Jadi tentunya saya akan ulang pertanyaannya Bu, boleh? Iya, tadi kan ada sudah berbagai rencana-rencana yang ingin Ibu terapkan untuk memperbaiki tadi kekurangan-kekurangan yang pada saat itu terjadi. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa ada kekurangan pada saat proses pembelajaran. Kekurangan apa Bu pada saat proses pembelajaran itu, dan bagaimana caranya Ibu memperbaiki ke depan? Kekurangannya tadi yaitu di saat proses pembelajaran ada anak-anak itu sementara kita belajar, anak ada yang keluar. Iya. Itu kekurangannya ya. Ya. Terus guru lupa memberi kesimpulan, menyimpulkan materi. Iya, iya. Nah, itu namanya lupa. Lebih banyak belajar dan lebih banyak bertanya. Jadi Terutama di dalam sebelum merencanakan pembelajaran, pada saat merencanakan pembelajaran dan setelah proses pembelajaran berlangsung. oh iya. Jadi intinya di sini perlu banyak belajar ya Bu ya? Ya banyak belajar, Iya. apalagi kurikulum baru. Iya. Perlu memang belajar. Perlu belajar. Baik Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Kira-kira Bu, apakah Ibu butuh dukungan? Dari siapa Bu kira-kira dukungan itu untuk memperbaiki semua kekurangan ini? Untuk mengimplementasikan atau melaksanakan tadi rencana-rencana ini Bu? Kalau dukungan tentunya dari semua pihak ya yang ada di sekolah. Bahkan orang tua juga bisa memberi dukungan, karena seharusnya memang kan orang tua juga tadi juga terutama ini kekurangannya tadi tentang karakter ya, karakter. Nah, tentang sopan santun tadi langsung keluar, anak-anak kekurangannya tadi langsung keluar pada saat proses pembelajaran tanpa minta izin. Nah, jadi memperbaiki karakter itu tentunya semua tanggung jawab bersama orang tua dan guru. Nah, jadi bukan hanya guru kelas, tapi semua guru yang ada di sekolah, yang masuk ke sekolah. Nah, jadi karena di rumahnya juga itu lebih banyak waktunya, karena orang tua juga harus memberikan dukungan, memperbaiki akhlaknya ini atau budi pekertinya atau karakternya. Saya perlu dukungan semua pihak sebenarnya. Stakeholder Iya. Baik Bu, jadi di sini untuk melakukan rencana-rencana tindak lanjut ya Bu, yang Ibu sudah rencanakan tadi, perlu dukungan dari kepala sekolah, pokoknya semualah stakeholder yang ada di sini ya. Dan yang paling penting adalah orang tua murid itu sendiri. Iya. Tetap semangat. Baik Bu, tadi Ibu sudah perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kemudian kira-kira Bu, rencana-rencana yang Ibu akan lakukan ini kapan Ibu akan lakukan?
tentunya kita harus memilih waktu yang tepat ya. Kalau waktu itu kita bisa cari kapan saja ya. Iya. Jadi kan ini padat juga tugas kita, Iya. jadi kita harus mencari waktu yang tepat. Apakah itu tahun ajaran baru, kan biasanya kalau tahun ajaran baru itu kita bertemu dengan orang tua, membicarakan masalah apa namanya, masalah hal-hal yang akan dilakukan atau kekurangan yang terjadi dalam satu tahun ini saya tinggal orang tua ya. Iya. Pada saat itu mungkin saya bisa diberi kesempatan oleh kepala sekolah dalam pertemuan itu saya akan meminta kesempatan dan waktu agar saya diberi waktu untuk menjelaskan apa-apa yang terjadi terutama pada orang tua kelas 1. Oh iya, iya. Baik Bu, jadi khusus tadi mengenai orang tua murid ya, yang akan Ibu lakukan adalah pada saat rapat nanti Ibu akan diminta untuk diberikan kesempatan menyampaikan kepada orang tua ini tentang perilaku anaknya di sekolah. Ya, di sini tadi Bu ada, tadi saya sudah dengar dari Ibu bahwa ada juga rencana Ibu yaitu ingin memberikan lebih memperkuat lagi pesan-pesan moralnya, kemudian Ibu harus banyak belajar dari apa tadi Bu, dari YouTube lagi ya mengenai proses pembelajaran. Iya, kapan kira-kira Bu ini Ibu akan lakukan ini? Oh, kalau belajar mandiri itu atau melalui YouTube, Iya. saya setiap saat saya bisa lakukan. Oh, setiap saat. Setiap saat saya bisa lakukan. Iya. Kalau yang pesan-pesan Termasuk setiap saya tadi ya bahwa setiap saat saya akan melakukan dan belajar itu melalui YouTube karena di saat saya sudah belajar, saya menemukan sebuah kekurangan. Ya. Saya bisa melihat video-video yang ada di dalam YouTube itu. Oh begitu Bu. Oh iya. Jadi ada refleksi ya Bu ya. Jadi refleksi diri. iya betul Bu. Apa kekurangan dan Iya. kelebihannya, Iya. bagaimana kekurangannya, setelah kita pelajari. Iya. Baik Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan rencana yang tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, kemudian Ibu sudah menentukan berkomitmen kapan mau dilaksanakan. Saya berharap Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, mudah-mudahan diberi kelancaran dan semoga ada perubahan dan semoga sukses ya Bu. Iya. Jadi saya juga meminta kepada guru penggerak karena guru penggerak di sini sudah 2. Jadi kapan saja saya bisa bertanya. Jadi mohon kesediaannya siap selalu. Iya, ya terima kasih Bu atas kesempatannya Bu untuk melakukan proses coaching ini, dan yang paling penting di sini kami ya Bu dari CGP Guru Penggerak dan saya CGP akan selalu meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan Ibu tentang bagaimana hal-hal yang kita lakukan itu yang semua yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang berpihak pada Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, semoga sukses ya Bu. Iya, mari kita sama-sama bergerak dan menggerakkan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu. Pada sesi ini Bu, di sini kita perlu berefleksi. Bagaimana perasaan ini tadi pada saat melakukan coaching? Saya coaching ya Bu. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah bagus, enak perasaan karena apa yang menjadi unik-unik di dalam pemikiran kita, dalam otak kita ya sudah bisa kita realisasikan melalui percakapan santai seperti ini. Iya. Terima kasih Bu, berarti ada manfaatnya ya Bu ya? Ya sangat Iya Bu. Saya juga akan merefleksikan Bu diri saya pada saat melakukan coaching dengan Ibu. ya. Iya. Intinya kita harus bersama lah. Iya, betul. Karena terkadang Iya. memang kita saling membutuhkan di dalam sekolah ini. Iya. Baik Bu, saya akan merefleksikan juga pada saat tadi terjadi percakapan coaching. Perasaan saya pada saat itu Bu, saya juga senang, tetapi saya mungkin masih perlu kekurangan Bu. Saya perlu lagi belajar bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sama Ibu sehingga semua unek-uneknya ini keluar dan semua unek-uneknya ini terpancing untuk keluar ya. Dan saya
itu Bu yang harus saya kekurangan saya mungkin yang saya harus perbaiki ke depan lagi. Saya harus membuat memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kalau menurut saya Bu tadi refleksi kehadiran penuh, saya sudah hadir penuh ya Bu. Artinya saya sudah mendengarkan dengan baik Bu dengan Ibu, tetapi saya tidak tahu penilaian Ibu. Tapi kalau saya refleksikan lagi Bu, ini yang paling penting yang saya harus lakukan adalah bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya Ibu lebih keluar lagi ininya, ide-idenya itu dikembangkan Bu. Ya, saya kira kalau masalah seperti itu dia Ya, banyak waktu kita bisa berbicara, atau berbincang-bincang tentang masalah anak-anak kita di sekolah atau bagaimana pengajuan hasil dari siswa. ya terima kasih banyak Bu. Kita akan berkolaborasi Bu dalam satu komunitas kita. Iya. Dan kita tunggu lagi program-program selanjutnya Bu yang kita akan lakukan di sekolah ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.